Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala ila yaumil amma ba'du. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak menikmati kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat bernabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kesempatan yang barokah ini kita kembali berjumpa di dalam kajian ilmu tauhid bersama saya di Parosdak. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa membawa barokah, membawa manfaat, dan juga semoga kita senantiasa ditambahkan hidayah taufik sehingga kita dapat taat, takwa dalam tuntunan agama yang sebenar-benarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Husnul Hamidiyah. Melanjutkan pembacaan kitab yang kemarin. Jadi apa hasil dari kita mempelajari ilmu tauhid tersebut? Apa hasil dari kita tahu daripada ilmu tauhid tersebut? Di sini dikatakan wa samaratuhu hiya ma'rifatu sifatillahi ta'ala wa rusulihi bil barahinal qat'iyati wal fawzu bis sa'adatil abadiyah. Jadi dengan kita mempelajari ilmu tauhid itu harapannya adalah kita itu tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang memang walillahil asmaul husna fad'uhu biha, baik apakah sifat-sifat itu yang memang sudah kita biasa dengar, atau masih banyak muttasifun bi jami'i sifatil kamaliyah wa munazzahun an sifatin naqsiyah. Karena Allah juga masih banyak sifat-sifat selain yang 99 itu. Bahkan Allah masih memiliki sifat-sifat kemuliaan yang dari 99 sifat yang kita kenal tersebut. Masih banyak lagi sebenarnya. Tapi karena untuk mencapai dalil-dalil secara terperinci, ada keterbatasan dalam akal kita. Ada keterbatasan dalam akal kita, sehingga kita hanya mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat-sifat yang tertentu saja. Itu salah satu gunanya. Dan bukan hanya sifat-sifat ketuhanan saja, tapi juga sifat-sifat kerasulan. Karena nggak mungkin ketika Allah menciptakan manusia yang diutus bangsa jin untuk menjadi utusannya. Karena nggak mungkin ketika Allah menjadikan khalifahnya di permukaan bumi ini manusia yang diutus menjadi rasulnya bangsa setan, nggak mungkin. Karena itu harus ada sifat-sifat manusia, tapi dia sebangsa rasul, sebangsa nabi yang memang manusia juga, tapi tidak sama dengan manusia. Basharun la kal bashar bal huwa yaqutatun bainal hajar. Yang mana para
Nabi dan Rasul ini disifati oleh seorang ulama, itu iya, Nabi dan Rasul itu adalah manusia. Tapi manusia itu kalau ada ibarat laksana batu berlian atau batu yakut, yang mana batu berlian ini kategorinya adalah memang batu, tapi tidak sama dengan batu kolar dan batu bata. Makanya kita harus mengenal, jangan-jangan nanti setelah Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditutup sebagai Nabi dan Rasul, tahu-tahu ada yang mengaku Nabi baru, atau ada yang mengaku Rasul baru. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan, karena banyak manusia-manusia yang pengen jadi Rasul, yang pengen jadi Nabi. Banyak pengen jadi Nabi lagi, pengen jadi Rasul lagi, padahal sudah ditutup pintu kerasulan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pintu kerasulan sudah tertutup. Tidak ada lagi pintu-pintu Rasul setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tanpa kita mempelajari mana sifat-sifat kerasulan tersebut. Jangan-jangan nanti kalau ada manusia bisa terbang di Gunung Bromo, ngaku Nabi, ngaku Rasul, ya orang sekarang pasti percaya dengan mudah. Atau jangan-jangan nanti ada orang yang bisa jalan di atas laut, atau bisa terbang seperti burung. Karena orang sekarang ini tanpa ada kekuatan dalam sisi keimanan yang didasari dengan ilmu, akan sangat mudah sekali untuk digiring-giring, untuk diarah-arahkan kepada sesuatu yang memang keluar dari hukum ilmu tauhid yang sebenar-benarnya dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus apa keberuntungannya? Tak lain tak bukan al-fauzu bisa'adatil abadiyah. Kalau ilmu ketauhidan kita sudah benar, sudah lempeng, itu pasti akan mendapatkan al-fauz bisa'adatil abadiyah, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat nanti. Apa alasannya? Apa alasannya kau bisa mempelajari ilmu tauhid itu bisa mendapatkan kebahagiaan kekal yang abadi di akhirat? Wa huwa aslul ulumid diniyati wa afdaluha. Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang pertama kali harus dimiliki oleh setiap mukmin. Karena ilmu tauhid ini adalah pondasinya. Bahkan ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling afdal daripada ilmu-ilmu yang lain. Sebabnya likaunihi muta'alliqan bi dzatillah ta'ala. Karena ini tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ibarat pribumi kita, tak kenal maka tak sayang. Ibarat atau dalam istilah bahasa Arabnya man arafa nafsahu arafa rabbahu dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesianya tak kenal maka tak sayang. Jadi kenal dulu baru sayang. Gitu. Kenal dulu baru sayang. Lihat dulu akhlaknya, lihat dulu bagaimana kelakuannya, lihat dulu bagaimana membawa iman agamanya. Tak kenal, tak sayang. Begitu juga dengan Allah. Karena ini adalah ilmu yang paling afdal, sebabnya berhubungan muta'alliq bizatillahi ta'ala, dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
Allah katakan dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Nanti datang di akhir zaman umatku, kata Nabi Muhammad, umatku kata Nabi Muhammad, berganti-ganti mereka itu golongannya adha'us shalah. Itu gampang sekali meremehkan sholat, tidak mau melaksanakan sholat. Atau dalam ayat lain, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Iya, dia sholat, benar dia sholat, tapi kusala. Kayak hanya sekedar berdiri tunggang-tungging saja. Alasannya yura'unan nas, agar kelihatan sama-sama sama orang lain sholat, padahal kosong dirinya. Kenapa? Itu dia. Karena dia nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tunajiman, taqumu indaman, watarka alaman, watasjudu liman, kata Habib Umar bin Habib. Ente nggak tahu ketika sholat ente sedang berhadapan dengan siapa. Ente nggak tahu ketika sedang sujud ente untuk siapa. Ente nggak tahu ketika sedang ruku ente di depan ente ada siapa. Dan ini tanpa ada ma'rifat, tanpa ada keyakinan bahwa kita menyembah Allah dengan kita kenal kepadanya, niscaya ini seperti, ya kalau kata orang kampung saya sih, kayak kaleng kerupuk kagak ada isinya, kosong melompong. Makanya berlalu sholat dari subuh sampai isya, tapi tidak merubah struktur akhlak kita, adab kita, emosional kita, syukur kita, takut kita, harap kita, ikhlas kita, menyerah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, sholat dari subuh sampai isya, tapi kosong melompong. Kenapa bisa begitu? Wattaba'u syahawat. Jadi hanya sekedar ya ikut-ikutan aja, mungkin karena ya sekarang banyak tempat-tempat, ada tempat sholatnya ya sholat, supaya kelihatan sholat. Kalau nggak sholat ya nggak enak. Padahal ntar udah sampai rumah mah biasa aja. Pulang ke rumah mungkin biasa-biasa liburan ya, zuhur tidur, nggak sholat, asar baru sholat. Ntar maghrib ya begitu juga, isya baru sholat. Jadi dalam 5 waktu sehari semalam nggak full mungkin dikerjakan itu sholat. Karena apa? Rasa Allah sebagai Tuhan kita lebih kita takuti dari pinjer buat masuk kerja. Rasa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kita khawatirkan ketimbang urusan nggak masuk kerja. Karena akan ada tanggung jawab konsekuensi dengan kita tidak masuk. Nah, ini diperlukan oleh kita. Karena dengan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, niscaya kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gara-gara ilmu tauhid ini menjadi ilmu yang paling afdol, bahkan menjadi ilmu yang paling duluan harus kita pelajari. Banyak orang-orang soleh dulu itu ngajarin kepada anak cucunya sifat-sifat Tuhannya dulu, seperti sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, terus sampai akhir. Padahal anak nggak paham ini artinya apa, tapi diajarin aja sama orang tua. Supaya apa? Supaya tertancap, supaya tertanam hal-hal tentang Tuhannya, agar supaya dia sekalipun belum tahu siapa itu Tuhannya, padahal masih ikut-ikutan kepada kedua orang tuanya. Tapi ada tapinya. Apa tapinya? Orang yang seperti ini dipastikan dia sudah bisa menjaga
hal-hal yang buruk apabila disifati kepada Tuhan. Begitu maksudnya. Dan juga sebab ilmu tauhid merupakan ilmu yang berhubungan dengan zat Rasulullah. Yang itu tadi, nggak mungkin ngangkat Nabi dari bukan bangsa manusia, nggak mungkin. Karena yang Allah jadikan khalifah fil ardi adalah manusia. Makanya harus diutus Nabi seorang manusia. Karena Nabi seorang manusia sudah barang tentu beda dengan manusia. Sekalipun yamsu nabil aswaq, jalan di pasar, yakul, makan, yashrab, wayangki, Nabi juga punya anak bini. Tapi ada ciri yang membedakan ini Nabi, ini bukan. Kalau sekarang kita sudah terlepas jauh, makanya ilmu ini disusun. Ilmu ini disusun. Tadinya ilmu ini nggak ada sama sekali. Ilmu ini hanya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, bahkan hanya diketahui oleh beberapa orang tokoh-tokoh yang memang mereka itu masih konsisten memegang agama dulunya. Kalau ilmu ini sekarang tidak disusun sedemikian ini oleh para orang-orang besar, para orang ulama-ulama, niscaya dikhawatirkan akan kembali lagi masa jahiliyah. Masa sebelum Nabi Muhammad diutus yang disebut dengan masa fatrah akan berlaku lagi. Bisa kayak begitu? Ya bisa. Saya bilang nggak bisa, bisa. Bisa. Karena tanpa ilmu tauhid, orang tidak akan punya rem dalam hidupnya. Dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Dia akan berbuat semau-maunya karena dia tidak merasa takut kepada Allah. Dia akan bertindak untuk urusan pribadinya sekalipun mendolimi orang lain karena dia merasa Allah tidak berbentuk seperti bentuk yang dia maui. Ini yang banyak dikhawatirkan oleh ulama andai ilmu ini tidak disusun sedemikian rupa. Makanya tadi ayatnya kan faqala fa min ba'di mukhalifun ada usala wa tabu syahwat. Nanti akan berganti-ganti kaum, mereka itu nggak mau mengerjakan salat lagi. Lah mungkin kita di sini alhamdulillah di majelis taklim MZT ini alhamdulillah Allah tetapkan hidayah tauhid pada diri kita. Allah tetapkan itu taufik, hidayah, ilmu tauhid kepada sehingga kita sholat. Tapi ada di belahan sebelah sana lagi, kemungkinan mereka dengar azan zuhur, mereka terus sibuk dengan urusan duniawinya. Sampai masuk azan asar, mereka pun tidak melaksanakannya juga. Tapi di sini alhamdulillah ala nikmatil imani wal islami wa kafa bihi ma min ni'mah, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Aku bersyukur, kata Sayyidina Umar, aku telah memeluk agama Islam dan aku punya iman di dalam dadaku. Dan ini adalah nikmat karunia dari Allah yang amat terbesar. Dua-dua ini ada pada diriku. Itu Sayyidina Umar loh. Tapi kita sebagai seorang muslim, kalau kita nggak menyadari bahwa kita memiliki ilmu tauhid, nggak keluar mulut kita untuk omongan seperti itu, nggak keluar. Nggak keluar. Karena ilmu tauhid kembali lagi adalah aslul ulumid diniyah. Karena tanpa ada ilmu tauhid, maka sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, memberi nafkah kita enggak lillahi ta'ala. Makanya dalam sholat semua ada lillahi ta'ala, dalam puasa ada lillahi ta'ala, dalam haji ada lillahi ta'ala, dalam sedekah ada lillahi ta'ala. Coba kalau enggak pakai lillahi ta'ala, pakai siapa? Nah, makanya beruntung orang yang paham dan mengerti tentang ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid kita bisa cinta kepada Allah. Dengan ilmu tauhid kita bisa cinta kepada Rasulullah. Jadi amat sangat beruntung dengan kita bisa mempelajari ilmu tauhid, karena dia itu adalah aslul ulumid diniyah.
Karena ilmu tauhid adalah asal daripada ilmu segala yang ada dalam agama kita. Hampir begitu tuh fadilah keutamaannya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nah, makanya sampai Allah